Halo Sobat Investor, jumpa lagi bersama kami dalam program Tackle Talk edisi Jumat 30 Januari 2026 bersama saya Taufan Sukma. Sobat Investor, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan kemarin Kamis 29 Januari 2026 kembali menutup langkah di zona merah dengan pelemahan sebesar 88,36 poin menuju level 8.232,2. Sebanyak 544 saham melemah, 227 saham menguat, dan 187 saham lagi bergerak stagnan. Transaksi perdagangan melibatkan 4,852 miliar saham dengan total nilai transaksi mencapai 67,34 triliun. Seperti kita tahu, berbekal pelemahan pada perdagangan Rabu, lalu kemarin di perdagangan Kamis, indeks kembali lebih banyak berendam di zona merah dengan perdagangan di pagi hari bahkan sempat meninggalkan level psikologis 8.000 sampai menuju di kisaran 7.400-an. Apa yang sebenarnya terjadi di market pada perdagangan kemarin? Sektor-sektor apa saja yang membawa indeks untuk kembali harus mengalami pelemahan yang cukup signifikan? Untuk membahas hal itu, kita sudah tersambung bersama investment spesialis dari PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, Mas Ahmad Faris Mu'tasim. Selamat bergabung, Mas Faris. Bergabung, selamat pagi juga ya, tim Index Channel, Mas Taufan. Ya, selamat pagi. Kabar baik. Alhamdulillah. Gimana untuk transaksi hari ini? Udah semangat untuk aksi beli atau masih wait and see, Mas? Kurang lebih kalau kita lihat kondisi pasar kemarin ya, sebenarnya dari segi transaksi itu cukup besar tuh ya, 60-an triliun something. Nah, ini juga menandakan sebuah akumulasi ya, akumulasi besar terutama untuk saham-saham perbankan besar nih. Dari investor strategis seperti Dapen, kemudian ada asuransi juga. Kenapa? Karena secara saham perbankan besar itu menawarkan dividen yield sampai 10% lebih nih Mas, gitu ya. Jadi memang secara valuasi sudah all time low dan juga di kuartal 4 tahun 2025 akan ada estimasi memang secara pergerakan atau kinerja itu mengalami low base. Nah, pastinya nanti ada tesis untuk perbankan besar itu mengalami perbaikan kinerja di kuartal 1 tahun 2026. Seperti itu, Mas. Karena apa? Didukung dari kondisi data seperti M2 money supply yang meningkat di November dan juga Desember. Seperti itu. Seperti yang kita tahu sejak Rabu ya mungkin atau mungkin Selasa sudah mulai terasa dampaknya adalah sentimen yang datang dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI yang itu jadi kalau menurut sebagian pihak mendorong sebagian investor untuk panic selling. Nah, bagaimana Mas Faris untuk melihat fenomena ini gitu? Ya, tentu ini seiring sama trennya indeks fund ya Mas ya. Jadi indeks fund atau passive fund di mana pengelola dana atau manajer investasi itu mengacu pada indeks tertentu ya, salah satunya MSCI ini. Nah, memang efek samping ya dari maraknya indeks fund di mana AUM-nya itu sudah lebih besar daripada aktif fund itu, efek sampingnya akan marketnya itu akan sedikit gampang turbulensi Mas, seperti itu. Nah, kenapa? Karena memang dari segi indexing itu mereka nggak melihat valuasi gitu ya, tapi lebih ke numbers karena mereka untuk memilih saham kriteria yang masuk ke indeks mereka itu berdasarkan kuantitatif trading seperti itu. Jadi memang nggak salah kalau misalnya kadang-kadang kita dapat konstituen itu mungkin PI-nya sudah ratusan kali atau ribuan kali. Jadi sentimen dari MSCI juga masih cukup kuat juga ya dalam perdagangan 1-2 hari ini gitu ya. Ya betul. Nah, namun seperti kita lihat ya di di Kamis kemarin gitu ya, di Kamis kemarin itu kita bisa lihat ada press release dari regulator ya, dari OJK dan juga IDX, di mana kalau kita lihat poin-poinnya memang dari OJK ataupun IDX ini akan
memperbaiki dari masalah Freeport yang memang dipermasalahkan sama MSCI ya. Kemudian kalau ini mungkin tidak diperbaiki, ancamannya bisa sampai penurunan rating market ke frontier, di mana itu akan berdampak sistemik nih Mas ya. Tidak cuma ke pasar saham tapi nanti juga akan ke SBN sampai nilai tukar rupiah. Seperti itu. Nah, Kalau kita melihat kan dari perdagangan di Selasa, Rabu, lalu Kamis kemarin itu kan kita masih bisa di angka 8 ribuan, terus kemudian di Kamis sempat meninggalkan level psikologis 8.000 bahkan sampai di 7.400 segala macam. Artinya kan volatilitasnya tinggi. Nah, ini menurut Mas Faris sendiri, apakah pasar ini memang sedang swing gitu, atau memang kita sebenarnya secara fundamental sudah punya pijakan yang cukup untuk kembali rebound menuju di kisaran 9 ribuan lagi gitu? Mungkin kalau dari segi jangka pendeknya mungkin kita akan testing di area sekitar 8.300 sampai 8.500 dulu, seperti itu. Nah, tapi mungkin untuk psikologis ke 9.000 paling enggak kita mesti pastikan indeks itu berada di atas 8.500 dulu nih Mas, seperti itu. Nah, kemudian kalau mengenai volatilitas market ya, tentunya ini sebagai bagian dari resiko ya berinvestasi gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman bisa melakukan tactical buy untuk saham-saham yang dirasa punya valuasi menarik dan juga mungkin memberikan dividen yield lumayan tinggi ya, seperti itu. Kita kan juga sebagai investor mungkin agak gusar ya, atau bingung gitu, bahwa kita mau lepas saham, lepas portofolio kita, tapi khawatirnya sudah akan rebound gitu, atau malah justru kita mau ngambil saham, mulai ambil saham di saham-saham yang kita anggap pilihan dan relatif lebih murah, tapi khawatirnya justru trennya masih akan turun. Nah, ini kalau dari Mas Faris sendiri, ada nggak suggest tertentu untuk kemudian bisa dipertimbangkan investor bahwa apa sih sebenarnya strategi yang paling tepat untuk dilakukan saat ini? Apakah profit taking, kita hold dulu, wait and see, atau seperti apa? Oke. Mungkin kalau untuk saham-saham yang punya concern untuk MSCI, terutama mungkin yang berhubungan dengan konglomerasi, kita bisa wait and see dulu. Nah, cuman kalau misalnya untuk saham-saham yang punya fundamental solid ya, seperti kalau kita lihat makroekonomi sekarang nih, harga emas juga sudah mulai naik tinggi, kemudian harga nikel juga. Nah, itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk saham-saham berbasis komoditas. Kita bisa melakukan buy on weakness gitu ya. Kemudian selain itu ada juga nih Mas, saham-saham perbankan yang sempat kita singgung tadi ya, karena memiliki potensi dividen yield sebesar 2 digit nih, atau di atas 10% ya. Jadi jangankan untuk retail, karena untuk sekelas institusi besar pun itu cukup menggiurkan. Itulah kenapa mungkin ya kita bisa analisa kalau misalnya pasca trading halt kemarin itu yang rebound pertama kali adalah banking Mas, seperti itu. Menarik nih bahwa kita udah mulai masuk ke lebih spesifik ya ke sektor saham gitu. Mungkin sektor saham yang perlu diperhatikan yang punya potensi cukup kuat, tadi sempat disinggung sama Mas Faris bahwa ada perbankan, terus tambang dalam hal ini nikel, emas dan sebagainya. Sebaliknya, ada nggak sektor-sektor saham yang sepertinya resikonya cukup tinggi nih sehingga perlu dihindari untuk sementara waktu? Nah, mungkin untuk saham yang sektornya bisa dihindari, itu teman-teman bisa cermati kalau misalnya usahanya itu eksportir nih. Ya, kenapa? Kalau kita lihat data nilai tukar nih Mas, setelah all time low kemarin mungkin ya hampir 17.000. Nah, rupiah ini mulai menguat di angka mungkin di sekitar 16.700 sampai 16.600 ya. Jadi kurang lebih itu bisa jadi patokan kalau misalnya rupiah ini mulai rebound. Nah, tentunya reboundnya rupiah atau penguatan rupiah ini itu akan menjadi sedikit bad news ya untuk teman-teman yang atau emiten yang usahanya itu berupa eksportir, seperti itu Mas. Baik. Ini analisis yang menarik sebenarnya, perbincangan yang menarik, cuman sayang lagi-lagi waktunya cukup terbatas Mas Faris. Jadi terima kasih banyak atas penjelasannya, atas insight-nya, semoga bermanfaat bagi para investor dan pelaku pasar agar menjadi wawasannya lebih luas
pertimbangannya lebih matang untuk menjalani perdagangan hari ini. Terima kasih banyak, Mas Faris. Ya, sama-sama. Yap, demikian Sobat Investor, edisi Ticker Talk kali ini. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada Sobat Investor semua bahwa terlepas dari banyak analisis yang disampaikan oleh analis, sekuritas, dan sebagainya, tetap saja keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Maka satu hal yang perlu kita sampaikan adalah bijaklah dalam berinvestasi. Saya Taufan Sukma, sampai jumpa.